Afton, pengusaha sukses dari Jember, menghabiskan sisa hidupnya di tengah keluarganya. Namun, kesehatannya yang kian memburuk membuat Dani, anak laki-laki yang sudah lama tinggal di luar negeri, akhirnya pulang ke rumah. Sementara itu Laili, istri pertama, dan anak perempuan, Yepni terus merawatnya, dengan Rosa istri kedua juga ikut menjaga Pak Afton. Dani, nak, kembali nak. Iya Bapak. Ini nak. Minta tolong panggilkan ibu kamu dan saudari-saudari kamu. Ibu, Ibni, mari sini. Bantu, Bapak. Ini gerak. Jadi gini, ibu dengar ini. Sepertinya Bapak merasa nggak kuat, kan semuanya sakit, badannya Bapak. Aku takut ketemu Bapak. Ya tidak. Bapak jangan begitu. Kamu pasti sembuh, semangat ya. Bapak ini udah semangat. Gimana keadaan Bapak? Enggak, kamu harus sembuh, kamu harus sembuh. Kamu pasti sembuh. Sebelum Bapak berpisah dari kalian, Bapak ingin ingatkan kepada kalian bahwa jaga rumah ini, jaga keluarga ini, jangan sampai kalian bertengkar dengan satu sama lain, apalagi perihal harta. Dan ini sebagai anak pertama, kamu jadi pengganti Bapak yang ketika Bapak udah nggak ada. Jaga ibu kamu, adik-adik kamu, benar. Di tengah-tengah Pak Afton menasehati keluarganya, tiba-tiba dadanya sesak. Jantung berdegup lambat seolah nyawa sudah di ujung kepala. Bapak, ikutin kata-kata aku. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Setelah kematian Pak Afton, mulai muncul ketegangan di antara ahli waris. Dani, yang dipengaruhi oleh istrinya, Ilma, merasa bahwa sebagai anak laki-laki, ia harus mendapatkan bagian yang lebih besar. Ibni merasa berhak lebih karena ia yang paling banyak membantu ayahnya selama masa sakit. Sementara itu, Laili menolak untuk mendapatkan bagian yang sama dengan Rosa karena merasa telah mendampingi suaminya sejak awal perjuangan. Ketegangan ini akhirnya membawa mereka ke meja negosiasi. Jadi kita kumpul di sini tuh buat ngomongin tentang permasalahan warisan Mas Afton. Iya, tapi aku gak bisa terima ya kalau bagianku sama kayak kamu. Kamu tuh baru istri kedua, aku nih udah istri pertama. Aku yang menerima Mas Afton dari nol, yang belum jadi apa-apa. Aku yang berjuang, aku yang berkorban sama Mas Afton. Kamu itu baru datang, tiba-tiba minta warisan yang sama. Tapi kita ini sama-sama istri cerita. Kamu yang istri kedua, aku istri pertama. Dani, kamu gak usah caper ya. Kamu tuh gak berhak di sini. Aku yang merawat ayah. Kamu datang-datang cuma sok-sok berhak itu atas warisan ayah. Iya, aku tahu ini. Kamu yang udah merawat ayah. Tapi ini loh soal warisan, bukan soal siapa yang lebih lama merawat. Ini tuh bukan cuma soal aturan, tapi ini juga soal keluarga juga. Sudah. Kalau kita terus kayak gini, juga kayak gini, gak akan selesai. Kita harus solusi dari luar. Iya, siapa setuju. Halo, assalamualaikum. Ayuni, kamu ada di mana? Waalaikumsalam di rumah. Ada apa? Aku bisa curhat gak? Jadi gini, kemarin di keluarganya Mas Dani itu ada negosiasi ya sedikit. Nah itu aku stres banget tahu. Iya, Laili sama Rosa itu saling berdebat dari kemarin. Pasti mereka mau yang dapatkan bagian yang lebih banyak terima. Jadi kamu harus pastikan untuk Dani mendapatkan apa yang seharusnya dia terima. Iya ya, kamu benar juga. Aku tidak bisa nih membiarkan kesempatan ini. Toh kesempatan tidak datang dua kali kan. Kami harus bisa memperjuangkan itu. Ya, berarti kamu harus mendukung Dani untuk bersikap lebih tegas dan mendapatkan apa yang seharusnya kalian dapatkan. Ini juga tentang masa depan kalian berdua.
Iya, aku merasa Mas Dani itu apa-apa diem, apa-apa diem. Aku ya kayak, ih gimana gitu loh. Aku kan pengen Mas Dani itu berjuang untuk mendapatkan warisan itu. Nah, terima kasih ya Yuni sudah membantu aku. Ya udah, lanjutin dulu ya. Makasih ya, Assalamualaikum. Hey Yuma, sama-sama, sehat-sehat ya. Waalaikumsalam. Negosiasi antara satu sama lain nampaknya tidak membuahkan hasil. Leili, sebagai istri pertama, ia merasa dirinya berhak memutuskan untuk menyelesaikan urusan ini dengan bantuan orang lain. Mereka sepakat untuk datang ke seorang mediator guna menengahi perseteruan ini. BTW, Leili diganti Ilma dulu ya guys ya. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Iya Bu, jadi kami di sini ingin mediasi. Soalnya di keluarga kami itu ada permasalahan tentang sengketa waris. Oke. Sebelum itu ya, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Debbie Devlia Finuri SH. Saya di sini sebagai mediator dari UIN Khas Jember. Saya ini sudah bersertifikat jadi aman ya. Sebelum-sebelumnya itu ya saya sudah cukup banyak sih mediasi banyak kasus lah gitu ya. Jadi sebelum mediasi ini dimulai, saya mohon untuk Bapak Ibu ini memperkenalkan masing-masing. Mungkin dari ibunya dulu. Saya Leili Dwi Rohma. Saya istri pertamanya almarhum Pak Afton. Saya sudah nikah itu sekitar 30 tahun, Bu. Dari menemani Mas Afton sejak dari nol. Jual tahu, Bu, jual tahu ke pasar. Dari subuh jual tempe, jual sayur. Sampai sekarang jadi miliarder, banyak. Sawahnya itu berhektar-hektar. Ibu di sebelahnya ini siapa? Iya, saya Igni Nur Agustin. Saya anak kedua dari Pak Afton, dari ibu pertama. Saya itu rela nemenin ayah saya dari sakit, ngerawat dia sakit juga. Saya sampai gak kuliah di luar negeri. Saya gak apa-apa kok kuliah di Jember aja. Asal saya sama ayah saya bisa ngerawat ayah saya. Gak kayak emas saya itu enak dikuliahin di luar negeri. Sedangkan saya di sini ngerawat ayah saya, nganterin ayah saya ke rumah sakit. Lagi ya saya gak seperti emas saya yang kuliah di luar negeri. Saya cuma kuliah di Jember, gak apa-apa kok. Saya Rosa Maria sebagai istri kedua dari almarhum Bapak Afton. Nah, saya sudah menikah dengan Bapak Afton itu selama 5 tahun. Oke. Sebelum itu ya, ini saya punya rambutan. Terima kasih. Silakan dimakan ya. Iya. Ini air tinggal sedikit. Kalau seperti itu, jadi permasalahan di keluarga ini tentang warisan. Iya. Boleh diceritakan keluh kesah dari masing-masing bapak dan ibu ini maunya gimana gitu. Leluas saja cerita kayak curhat ke temen gitu loh. Anggap saya nih bukan orang penting sih, orang penting. Mungkin dari ibunya. Ya, jadi gini Bu, saya itu pengen bagian saya itu lebih besar. Soalnya kan saya di sini sebagai istri pertama yang udah nemenin dari nol. Pokok dari Mas Afton itu susah lah gitu. Gini. Kan saya juga istri sah. Jadi saya ingin mendapatkan bagian yang sama. Berarti Bu Laili ini gak mau ya kalau bagiannya tuh lebih sama kayak istri kedua kan? Bagaimana Bu Rosa kalau bagiannya lebih sedikit aja gitu daripada Bu Laili? Kan Bu Laili kan istri pertama kan? Dia juga udah nemenin dari nol katanya, jual tempe tahu sayur kan? Lah sedangkan Bu Rosa ketemunya sama Pak Afton saat jayanya, saat banyak duitnya kan? Gimana Bu?
Tapi kan nggak bisa begitu. Bagian istri kan harusnya sama. Toh juga saya menemani pas Mas Afton lagi sakit. Saya juga bisa merawat pas dia sakit, membantu segala urusan keuangannya dia, perusahaannya dia, segalanya juga saya bantu. Masa saya nggak dapat bagian yang sama cuman karena istri kedua? Aku gak mau ya berbagi harta sama kamu, apalagi bagianku sama kamu. Jadi gini, kita kan datang ke mediator untuk memediasi kita. Mintanya kita tuh gimana? Aku lah udah berbagi suami ya, aku gak mau berbagi harta juga. Ya mungkin dari kamu juga bisa ngejelasin enaknya gimana cerita. Ya memang Umi itu sudah menemani ayah juga dari nol, dari mulai gak punya apa-apa. Kan kasihan juga kalau disamaratakan hartanya gitu. Kalau begitu ya Bu Rosa ya. Kalau Bu Rosa gak mau berbagi harta sedikit aja ke Bu Laili, mungkin jalan keluarnya ya gak sempit ya. Egonya nih sama-sama besar kan. Terus ya jalan keluarnya tuh kayaknya gak ada kalau kalian ini ya gak saling mengalah gitu, gak saling mengerti gitu. Ya gimana, yang satunya pengen dapat yang lebih besar, yang satunya gak mau berbagi. Ya gimana? Ya intinya gitulah Bu, saya itu gak mau ya bagian saya itu sama Rosa. Nah, jadi kalau saya sendiri itu bermasalah dengan Mas Dani itu, kan saya sudah ngerawat ayah juga, saya sudah banyak ngalah buat Mas Dani. Saya juga gak mau kalau semisal harta warisnya itu lebih banyak ke Mas Dani karena dia anak pertama atau karena dia anak laki-laki. Nah, karena ya saya walaupun anak kedua dan perempuan juga, saya berhak kok mendapatkan yang lebih banyak. Kan saya juga banyak mengalah dan sempat ngerawat ayah juga. Aku juga berhak mendapatkan harta warisan yang lebih banyak dari adik perempuanku. Kan aku juga di Islam, anak laki-laki itu lebih banyak dari perempuan harta warisannya. Dan aku juga kan juga punya istri, sudah punya istri juga, jadi bebanku lebih banyak dari adik. Kamu jangan gitu ya Mas, aku ini sudah banyak mengalah demi kamu. Aku sudah rela gak kuliah di luar negeri, aku sudah rela gak jalan kayak atau apa demi ngerawat ayah juga. Kamu jangan sok berhak gitu lah. Aku kan juga berhak dapat warisan itu yang lebih banyak. Pokoknya aku ya gak mau kalau aku dapat yang lebih sedikit dari kamu. Sudah ya, sudah. Nggak usah bertengkar di sini, karena bertengkar tuh bukan menyelesaikan masalah, malah memperkeruh keadaan. Yang istri ini juga gak mau ngalah, anaknya juga gitu. Ya gimana kan, jalan keluarnya kan tambah nyempit kan, gak ada jalan keluar. Kalau boleh saya sarankan ya, lebih baik ke kalian tuh ke konsultan aja. Gimana? Mungkin ke konsultan mungkin ada jalan keluar atau pencerahan gitu, daripada saling lempar argumen kan. Kalian nanti juga kekeluargaannya tuh makin longgar gitu kan gak enak kan. Iya Bu, terima kasih ya atas sarannya. Mungkin kami mau langsung pulang. Merasa masalah keluarga almarhum Pak Afton masih belum terselesaikan, apalagi Ibni yang selalu protes kepada Dani karena ia merasa berhak atas mayoritas harta warisan. Juga Laili yang uring-uringan tak mau berbagi harta dengan istri kedua almarhum Rosa. Lantas, keesokan harinya, mereka datang ke konsultan untuk berkonsultasi terkait masalah yang ada di keluarga mereka. Berharap masalah ini selesai di hadapan konsultan. Setelah mendengar cerita
dari kalian saya mengerti bahwa masing-masing dari kalian merasa berhak atas bagian yang lebih besar. Ini situasi cukup kompleks. Kan sudah jelas, kau kan juga laki-laki, artinya kan dapat lebih banyak dari para perempuan. Tapi kan aku yang merawat ayah, kamu bahkan gak ada waktu ayah butuh kamu. Kalau aku ya gak bisa terima kalau aku tuh sama kayak Rosa. Oke, saya mengerti, tapi jika kalian terus berdebat seperti ini, malah akan semakin jauh dari jalan keluarnya. Jadi, menurut peraturan yang ada, laki-laki memang mendapatkan warisan yang lebih banyak. Tapi jika kalian tidak menyetujui pendapat saya, jadi saya sarankan kalian datang ke ahli hukum waris. Ini saya akan memberikan kalian nomornya. Silakan hubungi. Baik Bu, terima kasih atas sarannya. Mungkin kami akan menghubungi ahli yang Ibu sarankan. Baik Bu, kami pamit pergi dulu ya. Bikinnya ompong menggerong rantau budal mandang nyusap. Tuyul gundul kesana kesini ngampet kendul. Gendru wortel late lo tampak lo yo. Jerangkong jalannya. Setelah berkonsultasi dengan konsultan Ibu Amalia, keluarga almarhum Pak Afton membawa sengketa mereka ke Faizul Haq, SH, MA, PhD, seorang pakar hukum waris yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum waris, terutama ilmu faraid. Mereka berharap bahwa pendapat Pak Faiz akan memberikan solusi yang adil untuk semua pihak, lebih-lebih bagi kaum wanita. Karena Pak Faiz dikenal sangat menghargai kesetaraan gender. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Ya Ibu, Bapak, bisa saya bantu. Mau ketemu Bapak Faiznya? Ada atau enggak? Oh, beliau ada, tapi sebentar ya, saya tanya. Jadi ada perlu apa gitu di sini? Mungkin saya bisa bantu. Oh, jadi setelah mendengar apa yang sampai semua ini ceritakan, saya sudah paham titik masalahnya itu karena panjenengan semua ini berselisih terkait warisan yang ditinggalkan oleh suami kalian ya Mbak? Ya. Nah mungkin dari sepengetahuan saya itu memang bahwa dalam hukum Islam itu memang diatur bahwa anak perempuan itu mendapatkan lebih sedikit daripada anak laki-laki. Juga seperti itu istri. Kalau bila punya istri dua maka dibagi sama rata. Jadi seperti itu. Nah, jadi berarti aku kan lebih besar dari para wanita. Jadi terkaitnya sampean itu memang dalam Al-Quran itu disebutkan yusikullahu fi auladikum lidzakari mislu dengan saya bahwa laki-laki itu mendapatkan 1/2 2/1 ya dengan perempuan. Jadi memang bahwa dasarnya itu laki-laki itu mendapatkan hak yang lebih besar daripada perempuan. Namun ini perlu dijadikan catatan ya, bahwa dalam keputusan pengadilan yang ada di Medan itu ketika anak perempuan itu merawat ayahnya ikhlas ya, itu akan mendapatkan bagian yang sama seperti laki-laki. Maka pendapat kami sebagai ahli dalam bidang waris, karena Mbak ini sudah membantu merawat ayah dari sejak sakit-sakitan dan menjadi tidak hadir dalam keadaan seperti itu, mungkin menurut saya dibagi sama rata aja ya. Bagaimana Mas Denny? Setuju ya? Iya. Ya. Terus kalau masalah saya gimana? Kalau saya, masalahnya saya tidak bisa menerima kalau anak saya sama dengan istri kedua atau dengan Rosa. Jadi ini kalau misalkan suami meninggal dan itu punya istri lebih dari satu, bagiannya ini sama. Punya anaknya. Nah, berarti dapat 1/8 dari apa yang ada, apa yang dijadikan harta warisannya itu. Nah, 1/8 itu nanti dibagi jadi 2 sama karena apa? Islam itu adil.
itu yang mereka buat selama toh sampai kan istighfar pasti nanti hasil nafkahnya yang lebih itu kan, iya kan? Bisa setuju ya? Berarti aku sama istri pertama yang sama ya? Iya sama gitu. Setelah mendengar penjelasan ahli, keluarga almarhum Pak Afton sepakat untuk menghentikan sengketa ini dengan damai. Penjelasan ahli dirasa menguntungkan bagi semua pihak. Setiap anak mendapatkan bagian yang sama, begitu juga istri. Keadilan pasti ada, tergantung bagaimana kita memperjuangkannya. Harta bisa dicari, keluarga mana bisa dibeli. Senggol dong. Mungkin ini memang sulit, tapi ayah juga ingin kita tetap bersatu. Aku juga minta maaf karena terlalu keras pada kalian dan juga minta maaf juga karena Lima ikut-ikutan dalam keluarga ini. Iya, gak apa-apa kok. Tidak seharusnya harta warisan itu dapat memecahkan kita kayak kemarin itu sampai tengkar-tengkar. Iya, lihat kalian pasti bangga. Lihat kalian itu rukun, damai. Yang terpenting kita bisa hidup bahagia seperti yang diinginkan Mas Afton lalu. BTW sorry ya guys, naratornya ganti aku. Mas Adam lagi pilek. Hehehe. Oh ya, dari kisah tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa kerukunan keluarga adalah segala-galanya. Egoisme dan rakus terkadang menutup hati kita. Siapapun yang kita hadapi, tak pandang teman maupun kawan, semuanya dilawan. Masalah-masalah seperti ini tak melulu harus dibawa ke meja hijau. Penyelesaian secara kekeluargaan seharusnya menjadi prioritas setiap orang. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Penonton video rahimakumullah, maka dari itu hindarilah sengketa, karena ia hanya akan membawa kita pada celaka. Kalaupun ada, gunakanlah alternatif penyelesaian sengketa sebagai solusinya. Syukron. Jangan Bapak udah nggak kuat banget. Ya Pak, yang kuat ya Bapak. Bapak. Saya sarankan kalian datang ke dukun waris. Saya saran 2, 3. Gimana? Gimana? Terima kasih atas saran dan apa? Yuk. Gimana dah?
Coba spill. Udah habis itu. Spill sampahnya aja. Coba lihat semuanya. Itu sampahnya. Wah. Tahukah nggak? Tahukah nggak? Kak itu